Selamat datang kembali di Review Ustadz. Yang akan kita review kali ini adalah seorang ustadzah pendakwah muda yang fenomenal, yang namanya sedang naik daun, yang belakangan sering menghiasi layar televisi Anda dan juga layar TikTok Anda. Siapa lagi kalau bukan Ning Ummi Laila. Ummi Laila. Ummi di sini tuh bukan gelar. Jadi namanya memang Ummi Laila, gelarnya Ning. Ning itu sebutan untuk anak kiai, karena beliau memang anaknya kiai gitu. Ayahnya adalah seorang kiai yang cukup populer, yang biasa disebut dengan Kiai Granat. Ini tuh sama kayak Habib Syekh. Banyak orang itu kebalik-balik manggilnya Syekh Habib. Bukan, Syekh itu bukan gelar. Syekh itu ya namanya memang Syekh. Gelarnya Habib. Habib itu gelar untuk keturunan Rasulullah. Beda dengan Habib Nurmagomedov yang suka berantem itu loh. Nah, itu Habib itu namanya, bukan berarti dia keturunan Rasulullah. Malah ada itu adik kelas saya namanya Nabi. Saya nggak tahu nama lengkapnya, tapi panggilannya Nabi. Sehingga kalau ada yang nanya, sampean sinten? Kulo Nabi. Nah, itu ya agak serem juga sih. Tapi itu kan nama ya, nggak masalah. Nama bukan julukan gitu kan. Maka buat yang suka nyinyirin yang Ummi Laila, masih kecil kok sudah dipanggil Ummi, ini gimana? Ya dari bayi juga sudah dipanggil Ummi karena memang namanya Ummi gitu. Maka lain kali kalau mau nyinyir ya harus riset dulu gitu, harus berbasis data. Karena belakangan ini banyak sekali yang menghujat beliau, apalagi setelah beliau muncul di layar televisi itu. Ya selain banyak dicintai juga banyak dicaci maki. Ada yang bilang, nggak pernah mondok kok tiba-tiba jadi ustazah. Loh, Ning Ummi Laila itu sejak bayi, sejak TK, itu sudah mondok. Yaitu di pondok pesantren Mambaul Hisan, Sedayu. Itu pondok anak-anak. Kemudian saat remaja, beliau mondok lagi di Mambaul Sholihin, Suci. Itu pondok yang luar biasa. Saat dewasa, mondok lagi di pondok Sunan Kalijogo, Simo, Surabaya. Jadi secara durasi lumayan gitu. Meskipun memang durasi mondok itu tidak selalu berbanding lurus dengan keilmuan yang dia peroleh. Begitu pula seorang santri tidak selalu merepresentasikan pondok yang pernah dia tinggali atau yang pernah dia belajar di pondok tersebut. Kita tahu di Indonesia ini banyak sekali anak yang belajar bahasa Inggris hingga 12 tahun di sekolahan, tapi nggak pinter-pinter banget bahasa Inggris gitu. Masih nggak bisa ngomong bahasa Inggris juga kecuali yes sama no. Ya dalam situasi tertentu ada tambahnya oh yes, oh no. Dan ketika dia mendapatkan kosakata baru, terus salah baca, dibaca fucek, itu nggak berarti terus sekolahnya mengajarkan yang seperti itu. Dalam kasus Ning Ummi Laila, lamanya beliau mondok tidak menjamin beliau menguasai semua ilmu agama. Ya begitu pula santri pada umumnya, enggak terus dia mondok lama terus dia menguasai semuanya, enggak. Ya tentu saja ada beberapa fan ilmu yang sangat dikuasai, tapi enggak semuanya. Dan itu lumrah, enggak cuma pondok pesantren, ya sekolah-sekolah umum ya gitu. Ada yang pinter banget matematika, tapi di bidang seni lemah. Ada yang pinter banget olahraga, tetapi cuma teorinya. Renang itu ngerti gaya-gayanya, tapi begitu nyemplung ya tenggelam. Itu ya ada. Sehingga ketika ada santri membuat statement tertentu yang katakanlah salah, termasuk Ummi Laila misalnya, itu tidak berarti bahwa di pondok itu diajarkan kesalahan tersebut. Buat para fansnya Ummi Laila tenang saja. Saya di sini nggak akan ikut-ikutan membuli beliau karena saya juga mengidolakan beliau. Jadi saya nggak akan ikut-ikutan mencaci maki beliau dengan misalnya mengatakan biduan nyanyi aja nggak usah ceramah, nggak. Atau melakukan diskriminasi usia, masih bocil kok sudah ngomongin agama, masalahnya apa gitu. Ada juga yang bilang belum nikah kok sudah ngomongin pernikahan, itu gimana? Yo kiai yang ngomongin kematian juga belum pernah mati. Terus masalahnya apa gitu? Orang itu aneh.
Dikiranya yang lebih tua itu pasti lebih pintar, pasti lebih bijaksana, yang pernah mengalami pasti lebih pengalaman. Enggak juga. Banyak orang yang sudah pernah naik haji, sudah pernah umroh berkali-kali, tapi nggak ngerti itu rukun-rukun haji, rukun-rukun umroh. Taunya cuma, oh di sana itu banyak orang, rame, seru, terus nunjukin foto background Ka'bah gitu tok. Di sisi yang lain ada guru ngaji yang biasa balang kitab Fathul Mu'in, yang belum pernah haji, bahkan belum pernah umroh juga, tapi ngerti sangat detail tentang persoalan-persoalan haji, persoalan-persoalan umroh. Jadi bulian yang semacam itu, atau katakanlah itu kritikan, itu sudah nggak relevan. Apalagi kalau sampai ngomong-ngomong yang menjurus pada pelecehan seksual, kan banyak toh. Misalnya yang mengatakan dasar otak-otak mesum. Nah, di sini justru saya akan membuat pembelaan untuk Ning Ummi Laila. Tapi nanti. Ning Ummi Laila selain pernah mondok lama dan juga anak kiai, anak mubaligh, orang tuanya kedua-duanya itu seorang pendakwah. Selain itu, beliau juga jago dalam public speaking. Orang itu bisa betah mendengar beliau ngomong berjam-jam, dan itu bahkan masih kurang. Secara tampilan beliau cantik, rupawan, menawan, kemudian suaranya juga merdu, dan ini sudah mencapai kriteria sempurna di dunia entertainment. Di dunia mereka, sejauh yang saya tahu dari rumornya, keilmuan bukanlah hal yang utama, karena sudah ada yang mereka sebut sebagai tim kreatif. Tim kreatif inilah yang menentukan acaranya. Macam-macam, termasuk diantaranya adalah tema-temanya nanti yang dibahas apa saja. Hari ini bahas apa, besok bahas apa. Bahkan isi materinya pun berdasarkan rumor lagi. Itu yang bikin ya tim kreatif. Bahkan lagi-lagi masih rumor. Karena rumor jadi kalian nggak harus percaya ini. Tanya jawab pun itu yang bikin adalah tim kreatif. Lagi-lagi ini rumor, belum tentu kebenarannya. Tapi jika itu benar, yang bikin materi itu tim kreatif, terus Ning Ummi Laila ngikut saja dengan materi itu apa adanya, plek ketiplek, maka ya benar yang disarankan orang-orang, sebaiknya beliau kembali saja ke dunianya gitu, berdakwah dengan melawak dan menyanyi. Itu nggak salah. Masyarakat kita itu banyak yang galau, banyak yang butuh hiburan. Daripada mereka mencari hiburan dengan nonton orkes, dengan nonton kemaksiatan, kan mending nonton ceramah. Jadi sama sekali nggak masalah. Lebih baik beliau kembali saja seperti itu. Melawak, terus nyanyi, terus ngelawak lagi, terus nyanyi lagi, terus makan, beres. Daripada harus ngomongin persoalan fikih yang beliau sendiri tidak menguasai. Tapi kalau itu ternyata dari Ning Ummi Laila sendiri, maka mungkin itu karena keperucutnya lisan. Ya orang kan bisa saja tuh keperucut. Atau mungkin juga ini kemungkinan yang lebih buruk. Mungkin dia salah dalam menyerap ilmu yang dulu dia pelajari. Ini sebenarnya biasa, tetapi ketika sudah didengarkan oleh banyak orang ya jadinya nggak biasa. Kalau masih santri yang ngaji, misalnya ada ujian, ditanya ini terus jawabannya salah, itu kan masih ada gurunya yang mengingatkan. Nah kalau sudah jadi pendakwah dengan jadwal yang padat, apalagi kalau nggak ada yang mengingatkan, ini ya agak bahaya juga sih. Atau kemungkinan yang lain, bacaan beliau memang luas. Nah ini yang saya maksud dengan pembelaan. Ya, mungkin bacaan beliau memang luas. Saking luasnya sampai bisa menyeberangi madhab. Jadi Ummi Laila itu pernah membahas tentang qadha sholat. Kata beliau, qadha sholat itu boleh kapan saja, yang penting tidak di waktu-waktu yang diharamkan sholat. Nah ini meskipun menyelisih banyak fuqaha, bahkan 4 madhab, tapi memang ada pendapat yang seperti itu ada. Pendapat di kalangan Hanafi. Imam Kasani dalam kitab Bada'i'us Shana'i' fi Tartibis Syara'i',
jilid 1 halaman 246 cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Beliau mengatakan, anna qadha as-salawatil fawaid la yajuzu fi awqatil karohah. Kemudian tentang wudhu. Jadi beliau menyalahkan wudhu yang kanan terus kiri. Kata beliau yang benar itu kanan kiri. Itu untuk mendapatkan kesunahan 3 kali. Sebenarnya kanan kiri itu nggak salah. Tapi kalau menyalahkan yang kanan terus kiri itu ya nggak benar juga. Jadi mau kanan terus kiri itu ya dapat kesunahan. Dan ini yang populer di kitab-kitab fikih, itu yang kanan kiri. Karena pendapat ini tuh berlandaskan pada teks-teks riwayat. Dan menurut pendapat ini juga, meskipun sama-sama tangan, kanan itu ya anggota sendiri, itu kiri anggota sendiri. Tapi meskipun begitu, kanan kiri itu juga tetap mendapatkan kesunahan tathlith gitu. Nggak masalah. Ya, selama dia berpendapat bahwa kanan kiri itu ya masih sama-sama tangan gitu, masih satu anggota. Jadi nggak apa-apa. Dan pendapat yang kedua ini juga dikuatkan dengan sebuah lagu tentang adegan wudhu. Itu kan ada yang pernah sangat viral itu dulu, yang kanan kiri, puter jari. Itu kan adegan wudhu. Terus ada juga yang lagi viral banget juga, itu tentang Umi Laila ngomongin Rhoma Irama, yang biasa gembor-gemborin tentang narkoba, tentang Mira Santika. Tapi anaknya sendiri make. Siapa? Rhoma Irama. Nah, kalau yang ini sulit bagi saya untuk membela salah satu, karena saya mengidolakan dua-duanya. Saya ya mengidolakan Rhoma Irama, saya juga mengidolakan Umi Laila gitu. Tapi saya akan mencoba membela dengan 2 sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang pembelaan pada Rhoma Irama. Saya akan bilang begini, Umi Laila itu nggak tahu diri, sudah pakai lagu-lagunya Rhoma Irama, nggak bayar royalti, malah ngomongin aib keluarganya. Yang kedua, pembelaan terhadap Neng Umi Laila. Saya akan bilang begini, ya yang diomongin itu kan fakta, kan memang benar toh. Rhoma Irama itu bikin lagu Mira Santika macam-macam kayak gitu, tapi kan nyatanya memang anaknya make. Jadi itu ngomongin tentang fakta, dan itu pelajaran buat kita semua. Inti dari video ini adalah bahwa setiap pendapat seaneh apapun bisa kita carikan dalil dan ibarahnya. Tinggal kepada siapa kita berpihak. Yang kita cintai akan kita bela, yang kita benci akan kita maki-maki. Kesalahan bisa terjadi pada siapa saja. Yang terkenal akan nyebar, yang nggak terkenal siapa yang peduli.